pemerintahan Jokowi JK tentu banyak program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang sudah tercapai. Namun juga yang masih harus diselesaikan juga masih ada jalan. Karena ada 9 butir nawacita yang nanti harus dijabarkan selama 5 tahun masa pemerintahan. Saya ingin tanyakan langsung bagaimana kira-kira Presiden, pemerintah bisa mengevaluasi bagaimana kira-kira pencapaian yang sudah dihasilkan selama 2 tahun ini. Saya akan tanyakan langsung pada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Selamat sore, Pak Jokowi. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Jokowi. 2 tahun, selamat ulang tahun dulu, Pak. 2 tahun menjadi Presiden, tinggal di istana, Pak. Apa rasanya, Pak? Ya, biasa aja. Biasa saja ya. 2 tahun pemerintahan, bagaimana Bapak kira-kira menggambarkan nawacita, Pak? Ada 9 butir. Capaiannya sudah seberapa besar? Ya, saat itu saya kira pada tahun-tahun awal, tahun pertama kita banyak dilibatkan dengan konsolidasi politik. Apapun sebelum masuk ke betul-betul pada program kerja, pada pekerjaan-pekerjaan besar kita, politiknya ini harus dirampungkan dulu. Dan alhamdulillah bisa kita selesaikan sehingga proses-proses misalnya ke Dewan, ke DPR, ke Parlemen itu juga saya kira sampai saat ini alhamdulillah lancar. Urusan berkaitan dengan APBN, APBN perubahan, beberapa undang-undang yang kita ajukan semuanya karena memang komunikasi kita sekarang ini sudah pada komunikasi yang sangat baik. Oleh sebab itu pada tahun berikut adalah yang berkaitan dengan ekonomi. Saya kira kita tahu semuanya bahwa ekonomi global, ekonomi dunia itu trennya menurun terus. Sejak 2014 sampai 2015 terus menurun. Sehingga ini juga faktor eksternal inilah yang memang sangat berat yang harus kita hadapi. Tetapi dengan konsolidasi politik yang sudah selesai, penanganan ekonomi ini kita bisa fokus dan konsentrasi, dan hasilnya kemarin misalnya kayak paket regulasi ekonomi, ada 13 sudah 13 ini paling tidak memang belum seluruhnya bisa mempunyai dampak yang besar, tetapi paling tidak bisa menghentikan penurunan tren pertumbuhan itu. Inilah saya kira yang paling penting, dan alhamdulillah pada awal 2016 ini sudah mulai kelihatan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu 4,94, kemudian masuk ke triwulan kedua sudah naik menjadi 5,18%. Ini tren seperti ini meskipun naiknya sedikit, saya kira tapi lebih baik dari kawasan regional, dari negara kita lain. syukuri, karena kalau dibandingkan dengan negara yang lain, ada yang turun 1, ada yang turun 1,5, ada turun 2. Artinya memang itu capaian di 2 tahun karena konsolidasi semua sudah diselesaikan pada tahun pertama konsolidasi politik. Dan juga masalah yang berkaitan dengan rasio kesenjangan, Gini rasio yang juga trennya naik pada tahun lalu sudah mulai bisa kita hentikan dari 0,402 juga bisa diturunkan sedikit memang menjadi 0,397. Ya, artinya kesenjangan itu tidak semakin melebar, tetapi bisa sedikit kita persempit, dan pada posisi ekonomi dunia nanti membaik, saya kira ini bisa akan kita persempit lagi kesenjangan wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Bulan lalu ada survei tingkat kepuasan publik yang cukup baik, Pak. Meningkat dari tahun lalu 66,5%. Ini yang paling puas adalah yang di daerah-daerah teman-teman kita, saudara-saudara kita, nelayan, petani, di pedesaan, Pak. Apakah ini memang yang menggambarkan kalau memang kinerja pemerintahan ini sudah bisa mulai terbukti di 2 tahun berjalan? Sudah sering saya sampaikan bahwa
kita memang ingin membangun dari pinggiran, kita ingin membangun dari perbatasan, kita ingin membangun dari desa, kita ingin membangun dari kampung. Kemudian sebagai contoh tahun yang lalu kita sudah suntikkan untuk dana desa kurang lebih 20 triliun lebih sedikit untuk dana desa. Kemudian pada tahun ini kita kirimkan lagi 47 triliun untuk dana desa. Kemudian di sektor pertanian, saya kira kita banyak bangun irigasi-irigasi, embung-embung dan waduk-waduk. Saya kira perputaran uang di bawah ini yang kita lihat itu akan semakin membesar karena ada transfer-transfer seperti itu. Artinya apa? Bukan transfer uang, tetapi transfer anggaran yang menjadi sebuah hal-hal yang produktif yang berada di desa sehingga ada impact kemana-mana. Itulah karena sampai subsidi energi dikurangi Pak ya untuk dialokasikan lagi demi menambah alokasi infrastruktur misalnya. Iya, seperti di awal-awal saya sampaikan, memang subsidi BBM ini kita kurangi besar-besaran untuk dialihkan dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Ya, contohnya tadi yang saya sampaikan, dimasukkan ke irigasi di desa, masuk ke dana desa untuk infrastruktur kecil-kecil yang ada di desa, kemudian juga untuk membangun yang besar seperti jalan tol di luar Jawa, kemudian jalur kereta api misalnya di Sulawesi, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan kecil maupun pelabuhan besar yang sedang ini dalam proses dibangun semuanya. Jadi yang merasakan tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi karena membangun mulai dari pinggiran, dari perdesaan, semua sudah mulai merasakan. Akan terus dilanjutkan Pak, pembangunan dari pinggiran ini? Iya, harus ada konsistensi, tidak bisa kita meloncat-loncat. Harus ada konsistensi, karena pembangunan nggak bisa parsial. Harus ada konsistensi, kalau kita sudah memulai seperti itu harus ada konsistensi. Apalagi kalau dilihat dari rasio-rasio yang ada, dari pertumbuhan ekonomi yang sudah kita lihat, saya kira asal kita konsistensi dalam membuat kebijakan, ada konsistensi, kita mengontrol setiap program yang ada, saya kira pelan-pelan saya meyakini insya Allah kita akan semakin baik. Oke, baik. Pak Jokowi, tentu ada lagi yang harus dievaluasi. Sejak awal sudah ada 3 program kartu sakti nih Pak. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat. Bagaimana evaluasinya kira-kira Pak sampai 2 tahun pemerintahan Jokowi JK ini? Nanti kita lanjutkan Pak, kita mungkin bisa duduk dulu. Iya. Ya Pak Jokowi, tadi sudah kita bahas Pak, subsidi alokasi untuk di sektor energi itu sudah dikurangi dan dialokasikan lagi ke sektor yang lebih produktif. Tapi ada juga kartu-kartu yang sudah disiapkan Pak, jaring pengaman peralihan subsidi energi BBM ini. Ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera. Evaluasinya bagaimana Pak sampai tahun ini? Ya sudah sangat baik. Misalnya kayak Kartu Indonesia Sehat, saya kira sudah lebih dari 95% dan itu saya cek langsung. Ya. Misalnya saya datang ke rumah sakit, datang ke kelas 3, saya tanya, Bapak Ibu yang sakit pakai kartu atau bayar? Hampir semuanya pakai kartu. Artinya barang ini sampai ke masyarakat. Kemudian untuk Kartu Indonesia Pintar sudah kira-kira ini sudah beredar 60%. Tinggal kita selesaikan dalam sebulan 2 bulan ini, saya kira juga. Insya Allah 2 bulan bisa selesai Pak ya? Selesai. Dari 60 mengejar sampai selesai. Kalau yang selama ini kira-kira di tahun pertama masih banyak laporan ditemukan ini tidak tepat sasaran, yang tidak sekolah menerima Kartu Indonesia Pintar,
nanti apa Pak yang perlu dibenarkan supaya nanti bisa tercapai ini dalam tahun? Ya memang penguasaan lapangan, lapangannya harus dikuasai sehingga setiap ada kekeliruan kecil-kecil yang ada di lapangan segera bisa diselesaikan. Saya kira dari sistem yang kita biasa memberikan cash, kemudian masuk ke sistem yang ini masuk ke banking system yang memakai kartu, saya kira ngontrolnya lebih mudah, ngeceknya juga lebih mudah. Nah, penerima ini yang harus betul-betul kita lihat betul, karena ini juga penerimanya ini kan juga dari surveinya BPS. Ya. Artinya semua berjalan, dan tadi juga sudah ada respon yang cukup baik. Masyarakat di daerah, petani, nelayan ini yang juga melalui nawacita di butir pertama Pak, mewujudkan negara yang aman serta memberikan perlindungan bagi warga Pak. Artinya semua sudah terlindungi Pak ya, begitu ya. Nelayan-nelayan kita sudah sejahtera Pak. Ya saya kira kita lihat dalam tahun yang lalu juga berapa kapal yang sudah tenggelamkan, kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Saya kira ini juga akan berdampak, akan kelihatan sekali nanti pada tahun kedua ini dan tahun ketiga. Karena apa? Kalau kita lihat dari citra satelit, klorofil di perarian laut kita ini sudah mulai menghijau. Artinya apa? Ikan nanti akan mulai bertambah banyak karena apa? Tidak pengambilannya tidak terlalu over, tidak terlalu berlebihan. Jadi ada kalkulasi, ada perhitungan. Saya kira yang dilakukan oleh Menteri KKP, Menteri Susi, saya kira sudah pada track yang betul bahwa ada 1, 2, 3 ketidakpuasan. Saya kira itu saya sudah perintahkan untuk diselesaikan di lapangan. Itu citra satelit di laut Pak, di sektor maritim. Tapi kalau kita lihat di sektor lingkungan, ini juga masih setiap tahun berulang kali Pak. Kebakaran lahan, ini saudara-saudara kita yang tinggal ini masih direpotkan oleh kabut asap, itu bagaimana penanganannya Pak? Ya kebakaran kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun sekarang kan sudah turun sampai 87% dari data yang saya terima. Tetapi memang yang pertama, yang paling penting selalu saya tekankan penegakan hukum itu penting sekali. Kemudian penanganan kebakaran yang sedini mungkin. Jadi kalau apinya masih kecil itu segera dipadamkan. Siapa yang memadamkan? Yang berada di wilayah itu, yang berada di daerah itu. Baik masyarakatnya, baik dari kabupaten, baik dari koramilnya, baik dibantu dari polseknya, dan naik ke atas ke Polres, ke Kodim. Saya kira yang menggerakkan memang harus ada di sana. Jadi penegakan hukumnya memang harus digenjot. Iya, betul. Untuk itu karena nanti akan dikeluarkan, kalau kita ekonomi sudah ada 13 paket kebijakan, nanti juga akan ada paket kebijakan reformasi bidang hukum. Apakah itu salah satunya Pak yang nanti akan disentuh? Ya, ini baru dalam proses finalisasi revitalisasi hukum, reformasi di bidang hukum yang menyangkut reformasi kelembagaan, kemudian penataan regulasi-regulasi yang tumpang tindih. Ini akan kita garap habis, dan juga yang berkaitan dengan rekrutmen SDM kita, yang kita harapkan dengan penanganan yang lebih konkret, karena kita sekarang ini dalam proses membuat roadmap, membuat peta jalan, kapan ini dimulai, tahapan pertama apa, tahapan kedua apa, tahapan ketiga apa, nanti akan menjadi jelas step-stepnya. Dan yang paling penting saya kira goalnya adalah kepastian hukum. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap hukum kita. Penting sekali dua hal ini yang menurut saya perlu terus-menerus saya tekankan. Artinya akan menyentuh juga di peradilan, soal reformasi di peradilan juga, Pak? Yang namanya bidang hukum tentu saja semuanya. Hanya wilayahnya ada yang wilayah eksekutif, ada yang wilayah
yudikatif. Saya kira ini harus wilayah ini harus di Karena yang paling penting tadi, paling utama tadi Bapak sebut SDM-nya begitu ya, sumber daya manusianya ini yang masih kerap kali merepotkan begitu Pak pemerintahan. Ada saja isu timbul dari lingkungan peradilan. Bagaimana nanti kira-kira caranya? Nanti kita lihat ini dalam proses. Nanti kalau sudah tiba waktunya akan kita sampaikan. Soal korupsi Pak, ini masih bidang hukum juga. Kalau kita lihat kepala-kepala daerah ini masih banyak yang tersangkut kasus hukum, terjerat KPK. Bapak kan juga mantan kepala daerah di Wali Kota Solo, kemudian di DKI. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat kepala-kepala daerah ini mudah tergoda dengan untuk melakukan praktek korupsi ini? Tidak takut Pak dengan penegak hukum kita Pak? Ya ini memang dimulai dari menurut saya ya, dari penggunaan dana politik yang terlalu besar pada saat-saat pilkada, baik pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, dimulai dari situ. Dari situ. Ya, kemudian yang kedua, menurut saya juga kita ini tidak fokus untuk memperbaiki sistem. Sistem yang bisa mengontrol, sistem yang gampang dicek, misalnya yang berkaitan dengan e-budgeting, yang berkaitan dengan e-procurement, e-purchasing, e-audit, sehingga ngontrolnya lebih mudah, ngeceknya lebih mudah. Inilah yang nanti juga step by step akan kita tahap demi tahap akan kita juga lakukan. Jadi karena ongkos politik, dana politik Pak ya. Iya. Untuk itu karena sekarang juga tengah ada wacana untuk menambah dana bagi parpol-parpol Pak. Diwacanakan akan dinaikkan dari sebelumnya Rp108 nanti akan jadi 5.000, 6.000. Bagaimana Bapak melihat ini? Karena kan tadi kan sekali lagi karena dana politik. Ya semuanya perlu dikalkulasi karena sekarang ini anggaran kita kan juga masih fokus pada infrastruktur. Oleh sebab itu ya apapun harus dihitung, apapun harus dikalkulasi karena menyangkut anggaran yang besar. Saya belum mendapatkan hitungan dan kalkulasi yang berkaitan dengan itu. Karena loncatnya juga besar Pak, dari yang sebelumnya sampai 5.000 per suara. Itu terlalu besar menurut Bapak? Saya belum mendapatkan kalkulasinya. Artinya kalau semuanya diberi dengan angka itu, apakah APBN kita memungkinkan? Ini semuanya kan perlu dihitung. Semua perlu dihitung Pak ya. Kita tadi di awal juga sempat singgung konsolidasi politik berjalan sangat baik. Artinya Bapak cukup kooperatif dengan partai politik, baik yang mendukung maupun juga yang tidak, yang ada di parlemen. Artinya itu semua harus dipertimbangkan lagi begitu Pak ya? Ya, yang paling penting komunikasi politiknya harus baik dengan siapapun. Komunikasi politik harus baik dengan siapapun. Pak Jokowi, satu lagi capaian yang mungkin ini sangat menggembirakan Pak, amnesti pajak. Di periode pertama sangat menggembirakan, namun nanti masih ada tahap 2, 3 lagi kemarin perorangan Pak. Nanti pajak badan, perusahaan. Bagaimana strateginya ini untuk mencapai goal nanti? Ya ini kan apa? Ini kan membangun kepercayaan. Kalau masyarakat merasa ada payung hukum yang jelas, merasa mereka terproteksi, terlindungi dengan undang-undang yang ada, dan merasa bahwa uang pajak yang disetorkan pada negara itu digunakan dengan baik untuk hal yang produktif, bisa dilihat rakyat, saya kira kesadaran masyarakat akan tumbuh, akan rela masyarakat untuk membayar pajak. Ini apa arah kita kan itu. Saya tidak pernah menyampaikan mengenai angka-angka, tapi yang paling penting ada sebuah
kesadaran bersama dan ada sebuah kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang paling penting itu. Ini adalah sebuah momentum. Dan yang ketiga, kita bisa memperluas basis pajak kita, tax base kita menjadi lebih besar. Itu yang ketiga yang penting mengenai seperti tahapan pertama, deklarasi dan repatriasi ini sudah masuk ke angka 3.700 triliun, memang sebuah angka yang sangat besar, tetapi sekali lagi ini baru tahapan pertama. Masih ada tahapan kedua, masih ada tahapan ketiga. Kalau kita lihat data, memang di tahapan pertama ini yang banyak memang masih yang pribadi perorangan. Yang pribadi yang perorangan. Oleh sebab itu, pada tahapan yang kedua, kita akan masuk ke badan, ke perusahaan, ke korporasinya. Apa yang nanti akan dilakukan, Pak? Kalau kemarin tahap 1 Bapak sampai sosialisasi ke daerah-daerah, ke Surabaya, ke Medan, mengundang semua warga di sana hadir ribuan orang, Pak. Nanti kalau di tahap kedua ini apa bedanya kira-kira? Ya kita akan buka sebetulnya kalau uang-uang itu diinvestasikan di dalam negeri, ini akan memberikan dampak ekonomi yang baik kepada semuanya. Ini adalah sebuah solidaritas. Inilah ekonomi Pancasila kita, ekonomi gotong royong kita. Yang kalau semuanya sadar, semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Jadi misalnya uang itu dibawa kembali ke Indonesia, kemudian diinvestasikan, misalnya membuat pabrik, kan bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau itu diinvestasikan, membuat jalan oleh swasta, jalan tol misalnya, itu juga akan pada saat membangun jalan kan memberikan lapangan pekerjaan yang banyak pada masyarakat. Diinvestasikan membangun pelabuhan, itu juga membuka lapangan pekerjaan. Saya kira kalau semuanya mempunyai kesadaran yang sama seperti itu, kenapa uang harus ditaruh di luar? Kenapa enggak di Indonesia ya? Karena mereka juga berhitung. Apakah terlindungi, apakah ada kepastian hukum, apakah pemerintah ini bisa dipercaya atau tidak dipercaya, karena kan menyangkut itu. Ya, mengukur kepercayaan publik begitu Pak ya. Ini saya kira iya kita ingin memberikan sebuah penyadaran bahwa uang itu akan lebih bermanfaat kalau ditaruh di Indonesia. Baik bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negara, dan juga bermanfaat bagi yang memiliki uang itu. Termasuk meyakinkan yang kemarin-kemarin ini tidak yakin begitu Pak ya, karena khawatir nanti jika tidak sukses program ini akan mengganggu APBN lah Pak, ini mengganggu ini itu lain sebagainya. Tapi ini sudah terukur begitu. Periode pertama ada kepercayaan publik yang cukup baik begitu. Ya, saya kira dari periode pertama ini kita harapkan juga orang menjadi lebih yakin dalam membuat kalkulasi, dalam membuat perhitungan bahwa uang kalau dibawa ke dalam negeri, harus uang masuk itu akan memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan ekonomi kita, berdampak baik pada penguatan rupiah, juga berkaitan dengan penguatan fiskal kita, saya kira akan berdampak kemana-mana. Dan itu yang harus diberikan lagi pemahaman kepada publik. Nah nanti perusahaan-perusahaan Pak, yang nanti akan ikut lagi di periode kedua dan ketiga ini. Nanti akan kita undang lagi. Diundang lagi Pak? Entah berapa ribu yang mau kita undang. Kita kan punya list, mana yang sudah, mana yang belum, ya yang belum ini yang diundang. Jadi sudah tahu ya, dengan nonton wawancara ini juga sudah tahu Pak nanti. Tahun depan akan ada lagi Februari nanti pilkada serentak. Kalau kita lihat mengacak ke periode pertama di akhir tahun 2015 lalu,
sukses gitu Pak. Nanti yang ke depan kira-kira apa nanti kira-kira Bapak, tanggapan Bapak? Ya kira-kira sama lah, kita berharap seperti tahun 2015 kemarin, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, itu semuanya berjalan dengan baik dan itu diapresiasi oleh negara lain yang melihat bahwa negara sebesar kita ini dengan pilkada yang jumlahnya sangat banyak, kayak tahun kemarin berapa ya, 259, kan hampir di semua kabupaten kota dan provinsi itu juga ada. 101, Pak. Dan yang tahun ini jumlahnya 101. 101 kabupaten, kota dan provinsi. Ya kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Saya kira masyarakat juga sudah pintar, masyarakat juga sudah dewasa, sudah tahu ada pilihan-pilihan mana yang harus dipilih, mana yang tidak. Sekarang ini masyarakat semakin cerdas, jadi saya kira moga-moga semuanya tidak lagi membawa isu-isu suku, ras, dan agama, SARA. Saya kira yang paling penting menurut saya dalam pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan bupati, wakil bupati, pilihan wali kota, wakil wali kota, semuanya beradu gagasan, semuanya beradu program, dan masyarakat bisa memilih mana yang cocok dengan pilihannya. Dan semuanya bisa berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, yang paling penting itu. Yang paling terpenting itu. Jakarta ibu kota juga nanti akan ikut pilkada Pak. Sebagai ibu kota ini kan tentu tidak bisa dipisahkan oleh pemerintah pusat. Bapak juga pernah duduk di DKI 1 sebagai gubernur Jakarta, dan sekarang Bapak sebagai presiden, Bapak lebih nyaman bekerja dengan gubernur yang seperti apa nanti kira-kira Pak? Saya kira ini pilihan apa? Pilihan gubernurnya tidak hanya berbicara di Jakarta saja, yang lain kan ada, Aceh juga, di Papua juga ada. Yang paling penting semua gubernur nanti bekerja dengan baik untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, untuk provinsinya, dan ya masyarakat bisa memilih yang terbaik. Yang jelas bisa bekerja sama Pak ya? Ya semuanya harus bisa bekerja sama, karena daerah dan pusat itu harus sambung. Harus sambung. Kalau dengan yang pernah bekerja sama juga akan lebih baik begitu Pak ya? Baik Pak Jokowi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi di kesempatan yang sangat baik ini, 2 tahun pemerintahan Jokowi JK mudah-mudahan akan terus baik, semakin ada lagi capaian-capaian program Pak. Dari 9 butir nawacita, sedikit saja Pak, kalau boleh dipresentasikan dari 9 butir nawacita itu sudah berapa persen Pak? Kira-kira, supaya nanti ada ukuran lagi. Nanti dilihat pada tahun yang kelima. Dilihat tahun yang kelima, mudah-mudahan nanti bisa jalan dengan baik. Terima kasih lagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Pak. Ya, baik, demikian tadi Presiden Joko Widodo yang menjawab sejumlah isu dan capaian kerjanya di tahun keduanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada sisa 3 tahun ke depan yang akan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai modal untuk menjawab bagaimana implementasi seluruh program kerja di ujung masa pemerintahan nanti. Biasanya 2 tahun terakhir adalah tahun politik, di mana beban dan konsentrasi menata Republik akan bertambah seiring dekatnya pesta demokrasi. Dan praktis tahun ketiga harus benar-benar dimanfaatkan. Bagaimana kemudian pemerintah harus memanfaatkannya? Bagaimana juga memperkuat fondasi ekonomi dan pembangunan agar program-program prioritas seperti infrastruktur dan pembangunan manusia bisa benar-benar dirasakan oleh semua lapisan. Kami akan kembali saat lagi. Yang kami hormati.
Ya, 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, kita ingat ada haluan pemerintahan saat ini yang dituangkan dalam 9 butir nawacita. Kita lihat ini adalah 9 butir yang dituangkan dalam nawacita menjadi haluan pemerintahan Jokowi JK. Dan semua adalah ini prioritas dan dengan 3 ciri utamanya, yaitu negara harus hadir, kemudian membangun dari pinggiran, dan juga yang tidak kalah penting yaitu revolusi mental. Ini yang selalu digalakan sejak masa kampanye pemilu presiden di tahun 2014 lalu. Dan kemudian ciri kedua yang menjadi fokus utama pemerintah yang kini sudah bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Pembangunan atau membangun dari pinggir, memperkuat daerah-daerah dan desa. Artinya pembangunan tidak lagi sentralistik berada di Pulau Jawa, di kawasan barat, melainkan juga sampai ke pinggiran. Bahkan memang dimulai dari pinggiran. Seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh Presiden dalam wawancara saya beberapa saat yang lalu. Dan dari daerah-daerah terluar, kemudian dibangun dari pulau terluar di ujung barat, timur, utara, selatan yang selama ini kurang tersentuh. Artinya memang mendorong pemerataan pembangunan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan memang Presiden Joko Widodo di tahun ini, tahun 2016, menegaskan jika tahun 2014 dan 2015, artinya di tahun awal masa kerjanya di pemerintahan merupakan konsolidasi politik, dan tahun 2016 ini dapat disebut sebagai tahun percepatan pembangunan nasional. Ini dinyatakan oleh Presiden saat pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-71 di gedung DPR MPR Senayan bulan Agustus lalu. Kemudian kalau kita lihat memang ini terbukti realisasinya melalui kebijakan anggaran yang dituang dalam APBN dari sejak 2015 dan 2016. Anggaran infrastruktur yang memang terus naik dan komitmen itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, dan ini wujudnya kita bisa lihat grafisnya. Ini merupakan anggaran infrastruktur dengan mengalihkan subsidi BBM terus naik 300 di 2015 290,3 triliun, kemudian 317,1 triliun di tahun 2016, dan kemudian naik lagi 2017 nanti 346,6 triliun rupiah, atau hampir 2 kali lipat saat pemerintahan Jokowi JK melanjutkan pemerintahan sebelumnya di tahun 2014. Memang sekali lagi ini komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi JK untuk tidak lagi memberikan subsidi yang bersifat konsumtif, namun yang lebih produktif seperti infrastruktur berikut ini. Dan juga ada hal juga yang sudah mulai dirasakan dengan pemerataan pembangunan di daerah adalah biaya transportasi dan logistik yang tentunya juga lebih murah. Kita lihat lagi di grafis yang ada di belakang berikut ini. Kita lihat sudah ada 52 proyek jalan tol yang saat ini sudah berjalan. Kemudian ada 19 proyek kereta api yang juga sudah berjalan. Artinya apa? Dampaknya apa? Biaya transportasi dan logistik juga menjadi lebih murah. Ini di darat. Kemudian kita bergeser lagi, ada darat dan juga laut yang juga sudah digerakkan. Kalau kita ke laut ada 13 pelabuhan ini yang sudah mulai berjalan, ada beberapa di antaranya juga sudah jadi, yang menyebabkan juga efeknya adalah pertukaran barang dan jasa yang menjadi lebih efisien. Laut ada satu lagi, di udara ada 17 proyek bandara yang saat ini berjalan. Dan tentu ini membuat produk-produk nasional kita juga lebih bersaing dengan asing, dengan negara tetangga, dan lebih merata bisa ke sejumlah daerah. Saya ingin tanyakan ini kepada ekonom dan juga Rektor Universitas Paramadina Firmansyah yang akan bergabung bersama saya. Silakan, Mas Fis, apa kabar? Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Apa catatan Anda terhadap 2 tahun pemerintahan Jokowi JK? Ya, memang terlihat sekali ya komitmen terkait dengan infrastruktur, kemudian juga membangun dari pinggiran, alokasi anggaran dalam postur APBN, di mana pemerintah daerah sekarang diberikan keleluasaan yang lebih besar lagi. Dan dalam 2015-2016 APBN kita dibandingkan dengan kementerian lembaga, transfer ke daerah jauh lebih besar. Kemudian juga pemerataan, saya rasa ini pemerataan juga pembangunan infrastruktur tadi juga dilakukan hampir di seluruh bidang, tidak hanya transportasi darat, tapi juga pelabuhan udara, kemudian pelabuhan laut. Jadi menurut saya
Walaupun banyak kritikan juga ya Mas, saat ini perlambatan ekonomi global, walaupun kita juga bisa survive, tumbuh 0,52% paling tidak untuk saat ini, tapi ini menjedot postur anggaran ini hampir sepertiganya begitu Mas? Iya, yang penting adalah fiskal kita tetap kita jaga sehat ya, dan bagaimana swasta bisa kita libatkan dalam pembangunan infrastruktur, karena memang APBN tidak akan memadai dan tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur di seluruh tanah air. Kita sudah ada ketetapan 3% defisit fiskal kita harus kita jaga. Kemudian juga kemarin rasionalisasi anggaran, pemangkasan anggaran juga dilakukan agar postur fiskal kita menjadi lebih sehat. Dan saya rasa itu adalah langkah di mana pemerintah mendapatkan market trust dari pelaku usaha. Jadi tidak ada alasan baik ini perlambatan ekonomi global, kemudian harus ditunda dulu, dipending lagi proyek-proyek infrastruktur. Tidak ada alasan begitu. Saya rasa infrastruktur is a must ya, jadi harus tetap dijalankan. Hanya saja memang bagaimana pengalokasian dan siapa yang membangun infrastruktur. Ada 3 aktor penting. Satu bisa menggunakan APBN, dan APBN harus dialokasikan untuk infrastruktur yang sifatnya dasar. Kemudian yang sifatnya komersial bisa mengajak BUMN dan juga swasta. Jadi 3 pilar ini yang saya rasa harus didorong, APBN, BUMN, dan swasta. Semua dilibatkan ya, semuanya agar nanti tidak ada lagi keluhan banyak ekonom begitu ya, pengamat ekonomi mengeluhkan karena kurangnya infrastruktur, kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi. Walaupun agak melambat, ini tetap menjadi fondasi permasalahan itu. Saya rasa kalau melambat, dunia juga sudah mengalami perlambatan ya. Penurunan harga komoditas dunia ini dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tapi negara seperti Rusia, Brasil, Afrika Selatan, even negara-negara di ASEAN juga mengalami perlambatan. Tetapi bagaimana kita merespons tren perlambatan komoditas dunia dengan tetap menjaga pertumbuhan positif, saya rasa itu adalah sebuah pencapaian juga. Dan dengan infrastruktur ini juga kemudian indeks Gini rasio kita juga bisa ditekan begitu. Artinya memang ketimpangan ini bisa semakin direduce begitu ya. Kita lihat ada grafisnya, kita lihat di tengah-tengah berikut ini soal indeks Gini rasio kita saat ini. Mas Fis, mungkin Anda bisa menafsirkannya bagaimana kira-kira? Iya, memang ada perbaikan ya dari Gini rasio kita, di mana baik di perkotaan maupun di pedesaan juga mengalami penurunan. Saya rasa ini salah satunya dikontribusikan oleh terjaganya inflasi kita, selain juga perbaikan dari sisi distribusi barang. Tapi inflasi dalam 2 tahun ini bisa kita jaga, dan itu berkontribusi terhadap perbaikan perbedaan ya, gap antara kaya dan miskin. Betul. Selain itu juga tren penurunan angka kemiskinan juga terjadi. Jadi yang penting adalah inflasi harus tetap dijaga. Inflasi harus tetap dijaga, yang terutama juga daya beli masyarakat itu dia. Iya, penciptaan lapangan kerja juga harus tetap ditingkatkan, baik tentunya sektor formal ya. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor formal juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor informal. Saya rasa ini indikasi yang cukup baik ya, bahwa ekonomi kita dari sektor ketenaga kerjaan itu sudah mulai shifting dari sektor informal ke sektor formal. Ya, kemudian ada juga Mas, ini yang mungkin bisa menjadi legacy di 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Beberapa hari yang lalu BBM di Papua satu harga Mas. Apa kira-kira nanti? Iya, memang saudara-saudara kita di Papua tentunya dengan harga BBM yang 100.000 per liter, tentunya mereka akan dihadapkan pada 2 kesulitan. Pertama, harga yang mahal, dan yang kedua, kalau kita lihat ke Papua, tentunya alternatif lapangan pekerjaan untuk mendapatkan income juga terbatas ya. Jadi saya rasa kalau harga bisa dijaga sama, baik di Indonesia bagian barat, kemudian tengah dan timur, maka saudara-saudara kita di Papua juga akan sangat terbantukan. Termasuk juga pemerataan tenaga kerja juga bisa masuk ke sana. Pasti, karena kalau kita lihat dalam struktur UMKM, kira-kira 40% komponen biaya itu dikontribusikan oleh energi, artinya biaya bahan bakar ya. Dan kalau misalnya
bahan bakar di Papua itu bisa 7 ribuan, tentunya savingnya akan cukup besar. Ini akan menambah daya beli masyarakat di Papua. Dan ini juga saatnya badan usaha milik negara menunjukkan sumbangsinya kepada negara, kepada bangsa, begitu Tidak ada alasan lagi rugi hampir 1 triliun rupiah itu Mas, yang selama ini mungkin dijadikan alasan kenapa harga BBM di Papua itu berkali-kali lipat dengan kota lain, terutama di saya rasa ada hitung-hitungannya tentunya ya. Bisa subsidi yang dialokasikan untuk membuat harga di Papua itu 7.000 per liter, entah dimasukin dalam komponen biaya Pertamina atau sebagai pengurang dividen ke negara. Saya rasa skema itu masih bisa terbuka ya. Masih terbuka. Dan dividen Pertamina ke negara juga masih cukup besar. Besar ya anggaran. Oke, jadi tidak ada artinya lah. Demi sekali lagi pemerataan keadilan terutama yang terpenting untuk masyarakat di NKRI. Baik, terima kasih Mas Fis. Terima kasih atas waktunya di program wawancara khusus kami dengan Presiden Joko Widodo tadi.